Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Hari ini saya Muhammad Faisal, kami berbahagia sekali kali ini bisa menemui Bapak Saihuddin, atau akrab dipanggil Pak Saihud nggih. Pak Saihuddin ini beliau adalah salah satu warga Desa Pelandi, Kecamatan Jombang Kota, termasuk beliau ini masih duriahnya dari Mbah Sadrani. Mbah Sadrani ini adalah beliau ini pembabat alas, istilahnya yang mendirikan Desa Pelandi. Kami kali ini ingin mengetahui lebih jauh tentang kiprah dan sosok dari Mbah Sadrani. Mudah-mudahan nanti kita dapat mendengarkan dari Pak Saihud nih. Nggih, Pak Saihud, nun sewu, kami ingin mengetahui kira-kira selama ini mungkin saya dari generasi muda, juga teman-teman atau warga Jombang yang lain mengetahui hanya sekilas saja, dengar-dengar cerita bahwa Mbah Sadrani ini adalah sosok yang membabat alas atau yang mendirikan Desa Pelandi. Nah, karena jenengan ini termasuk masih duriah beliau, terhitung nopo cicit nggih. Terus buyutnya. Bisa diceritakan Pak Saihud, siapa sebenarnya sosok Mbah Sadrani ini? Setahu saya Mbah Sadrani itu orang yang berjasa kepada kami semuanya. Sampai sekarang penduduk Pelandi merasa berhutang budi kepada beliau, karena jasa beliau lah kita bisa bertempat tinggal di desa ini. Dan Mbah Sadrani itu senantiasa dikenang oleh warga Desa Pelandi. Setiap ada tahlilan, apakah itu di rumah-rumah, apakah di langgar, di masjid, senantiasa Mbah Sadrani dicantumkan dalam pembicaraan silsilahnya itu. Silsilahnya Mas ya. Tadi bahasanya dikatutkan untuk kirim doanya itu. Kalau kita kirim Fatihah. Iya, begitulah. Mbah Sadrani sebenarnya mungkin dari mana aslinya gitu. Menurut cerita dari mulut ke mulut, Mbah Sadrani itu dari Kudus. Asli Kudus, Kecamatannya Cendono. Cuma desanya saya lupa. Kecamatan Cendono. Hanya dari kecamatannya saja yang diketahui. Cendono, Kudus, Jawa Tengah. Nggih, Pak Saihud. Jadi mungkin nanti bisa kami dan bersama teman-teman mungkin nanti coba barangkali bisa menelisik, mungkin ketemu datanya dari kan paling tidak sekarang kita bisa tahu nanti di Kecamatan Cendono ada berapa desa. Mudah-mudahan nanti ada duriah beliau yang masih ada di sana. Mudah-mudahan. Nggih. Kalau untuk warga Pelandi sendiri kan istilahnya tadi nggih, setiap ada acara mungkin tidak lupa tahlilan di rumah-rumah pasti kirim Fatihah untuk beliau. Berarti ini menunjukkan beliau ini termasuk tokoh besar ya. Apakah betul beliau ini salah satu prajurit atau laskar Diponegoro? Ya, ceritanya begitulah. Jadi ketika selesainya perang Diponegoro tahun 1830, laskarnya kan lari ke timur. Sembuyar. Di antaranya Mbah Sadrani itu. Dan mungkin teman-teman juga ada yang di sini, cuma yang Mbah Sadrani yang bapak di sini nih, domisili di sini nih. Ada beberapa anggota laskar soalnya yang bersama beliau lari ke timur. Kebetulan beliau ada di sini. babat alas di Pelandi. 3 orang Mas. 3 orang. 3 orang. Yang 2 nanti melanjutkan perjalanan. Tapi sempat membantu beliau, istilahnya bapak di sini. Setelah jadi kampung, beliau baru yang 2 lagi. melanjutkan. Ke Malang. Ceritanya begitu, Pak. Tapi tidak diketahui namanya. Tidak diketahui Mas. Hanya 2 orang gitu aja. 2 orang. Sedangkan Mbah Sadrani sendiri tetap akhirnya tinggal di Pelandi ini sampai berketurunan di Pelandi. Kemudian bisa digambarkan mungkin dari cerita jenengan pernah dikisahkan dulu kondisi Pelandi ini sebelum datangnya beliau ini dan setelah beliau babat alas ini bagaimana gambarannya? Jadi
bahasa Gerangi babat alas di Pelandi ini bukan alas gering, bukan alas yang liwang-liwang, Mas. Ya diperkirakan itu sudah semak-semak begitu saja. Jadi dulu sudah pernah dibabat orang, kemudian ditinggalkan, kemudian timbul semak-semak di Bablas Tanggi. Dan saya juga sempat waktu saya kecil menemukan sumur yang bentuk batu batanya itu persegi, Mas. Jadi tidak melingkar, tidak bengkok, tidak di belakang itu. Lokasinya di belakang rumah rumah ini. Ya, saya masih ingat itu. Saya tanyakan bapak saya, ya katanya itu bukan buatan mbah saya. Kalau bukan buatan mbah saya kan berarti ya sudah ada sebelumnya. Tapi untuk kondisi sekarang sumurnya sudah tidak ada. Sudah ada, Mas, sudah ada. Bekasnya juga sudah tidak ada. Kemudian untuk beliau sendiri, apakah ketika datang ke sini hanya sendiri atau bersama, sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga. Yang laki-laki 3 ini menurut cerita. Jadi yang 2 ini melanjutkan perjalanan ke Malang. Jadi setelah selesai jadi desa, yang 2 melanjutkan Malang di mana saya tidak tahu. Tetapi kira-kira 15 tahun yang lalu saya ke tempat temannya anak saya ini di Sumber Pucung. Di sana dia waktu itu sakit, saya menuju ke sana, di situ ada peta Kabupaten Malang. Di situ saya lihat ada Desa Pelandi. Kecamatan, namanya berarti sama ya? Iya, Kromengan. Lalu saya berasosiasi, apakah yang 2 itu? Letaknya arahnya sebelah sananya Gunung Kawi. Gitulah. Tapi sayangnya tidak ada yang bisa ditanyakan. Iya, tidak ada ya. Cuma ada jelas Pelandi ya, Desa Pelandi. Desa Pelandi juga. Jadi dengan nama yang mirip dengan yang Pelandi di sini. Apa kira-kira dari sini ke sana? Mungkin juga toh. Betul. Iya, memang kami sendiri bersama teman-teman tadi diceritakan Pak Saikhut bahwa kondisi Pelandi sebelum datangnya beliau sudah istilahnya pernah lah ditinggali orang dan bukan Gung Liwang-Liwung ya, artinya hutan yang lebat. Karena memang di sebelah sebelah baratnya Pelandi ini kan sudah ada jalan besar. Oh iya iya. Jadi jalan itu yang merupakan jalan lama, jalan kuno, jurusannya memang ke Malang. Iya. Jadi Jombang dulu itu dilintasi 4 jurusan yang merupakan jalan kuno, termasuk sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan sebelum Belanda datang itu. Nah, termasuk kalau memang tadi diceritakan yang 2 rekan beliau ke Malang, insya Allah memang melintasi jalan yang sekarang kita kenal dengan jalan Haji Hasyim Asy'ari ini, atau dulu di zaman kolonial namanya Parimono Strat, jadi jalan Parimono. Kita lanjutkan, mungkin kami ingin mengetahui apakah ada ciri khusus anggota Laskar pasukannya Diponegoro ini ketika bertempat tinggal yang di suatu tempat tadi, mungkin ada ciri khusus gitu. Iya. Sependengaran saya, beliau yang lari ke timur ini membuka perkampungan, katanya Sohibul Hikayah, mereka sudah sepakat kalau sudah mendirikan kampung, tanamlah sawo. Pohon sawo. Iya, sawo itu jadi tanda masih saudara dari sana, gitu loh. Pasti ini sedulur lah. Iya, ternyata betul. Waktu saya kecil kan masih banyak sawo yang besar-besar itu, banyak nih. Tapi kira-kira sepenang jenengan kalau kondisi sekarang di Pelandi apa masih ada pohon sawo? Kira-kira kalau sekarang? Kalau sekarang ada, tapi kecil, yang asli sudah ada. Besar sudah tidak ada. Jadi kalau di depan rumahnya atau di lahannya itu ada pohon sawonya, itu semacam kode ya, bahwa secara tidak langsung masih kekerabatan atau simpatisan dari pasukan Diponegoro. Oke, Pak Saikhut. Kemudian kalau sampai sekarang ini apa saja? Mungkin ada peninggalan beliau yang masih ada sampai sekarang. Oh iya. Peninggalan yang ada pada saya, kalau pada saudara yang saya tidak tahu ya. Ya ini. Di sini ada kitab lama, ya. Dan ini peninggalan dari almarhum Mbah Sadrani.
Ya, menurut Ini cerita istilahnya bapak saya. Diturunkan gitu Iya, dari iya, mbah iya, ke iya. bapak. Iya. Untuk senjata ini istilahnya hanya satu ini. Iya. Berupa keris. Mungkin bisa dibilang kerisnya ini berbentuk lurus atau lu? Lu 9 Lu, iya, ada lu. lurus. Oh, lu 9 kok lurus ini. Enggak pernah dirambut ini, Mas. Oh, okay. Jadi berbentuk lu, okay. Okay. Kebetulan saya di rumah juga ada peninggalan bapak. Ada yang apa? Kecil, mungkin seukurannya hanya nggak sampai 30 cm. Iya. Ternyata yang besar itu ada juga satu itu tidak lo, jadi Oh, kerisnya tidak lurus, lurus. sama satu itu mata tombak. Oh iya. Nggih, Pak Nah Said. ini tadi sempat ada saudara yang Nggih. melihat ini dapat ditegakkan begini. Oh, nggih, jadi bisa berdiri. Iya nggih. bisa. Iya, kemudian sepengetahuan jenengan, kira-kira Mas Sadran itu kok memilih di sini, apa pernah ada kisahnya? Misalnya kok atas pertimbangan apa atau apa kok memilih Pelandi, misalnya mungkin ada ceritanya khusus. Ya, untuk itu saya belum pernah mendengar. Mungkin pertimbangannya karena dekat jalan utama tadi juga bisa. Sebab ini seperti di Kedawung itu, Mayangan, yang saya tahu Jambu itu adalah teman-teman Mbah Sadran semua itu. Ya, dan sama-sama ada di sana, ada semua. Jadi beberapa rekan beliau menyebar di beberapa desa sekitar sini. Sekitar ini. Oke, Pak Said. Selanjutnya untuk beliau memilih Pelandi ini tadi, memang sudah memilih sebagai tujuan akhir atau seperti dua rekannya tadi, mungkin hanya beberapa saat saja kemudian melanjutkan atau bagaimana? Ya kira-kira begitulah, setelah terbuka perkampungan di sini, ya Mbah Sadrannya menetap di sini, lalu temannya tadi yang melakukan perjalanan. Jadi sudah terakhirlah sudah di sini beliau. Beliau sudah memilih di sini. Iya, terakhir. Untuk makam beliau masih ada di pemakaman umum Pelandi. Jadi khusus Mbah Sadran itu, untuk Mbah Sadran dan keturunannya ada makam khusus, namanya Sentono, di RT 18 itu. Tidak di makam umum, tidak. Ada dua makam di sini. Khusus untuk keluarga Mbah Sadran. Terpisah dari makam umum. Komplek yang makam umum. Ada berapa istilahnya makam di situ yang sampai sekarang kira-kira? Yang di makam itu? Di makam di situ. Ya banyak, sudah banyak. Cuma yang lama itu Mbah Sadran itu. Yang lama itu. Orang sama istrinya. Sama istri beliau. Iya. Oke, Pak. Selanjutnya setelah beliau babat alas, kemudian berkeluarga, kemudian semakin banyak yang warga atau penduduk yang tinggal di sini. Ada kisahnya beliau untuk syiar Islamnya, syiar agama Islam. Syiar Islamnya saya kurang jelas, Mas. Yang jelas anaknya Mbah Sadran itu semua dipondokkan. Pondoknya kemana saya juga tidak jelas. Tapi mondok gitu. Iya, sama beli kayak menyatakan pada saya semua dipondokkan. Sebab saya pernah bertanya kepada Syekh Kaya, semua putra pembahasa ini semua ngibadah, tapi kenapa yang satu itu kok tidak ngibadah? Jawabnya, yang satu juga dipondokkan, cuma saja pondoknya keliru, milih pondok Kanuragan, begitulah ceritanya. Kesaktian. Iya, betul. Memang sakti, betul. Ceritanya hebat itu kalau mau diceritakan. Ada berapa putra beliau? Putranya, persis lupa, Mas. Yang diketahui aja sekitar. Kalau 12 itu ada kira-kira. Bahasa nomor 8 kok. Bahasa ya. Kakek jenengan yang nomor 8. Semuanya di sekitar sini aja atau sampai? Sudah di sini semua. Masih dulu Pelandi khusus, orang Pelandi semua keturunan. Jadi tidak ada yang sampai keluar jauh ya, itu gitu. Di bawah. Sudah berapa keturunan? Kalau anak sendiri cuma di sini misinya. Kemudian kalau setelah syiarnya Islam tadi, mungkin putra-putranya yang sehabis dari pondok tadi, apa pernah dengar kisah turut membantu penyebarannya Islam di sini?
Yang saya tahu sewaktu Mbah Sadrang itu masih belum ada anak-anak yang mendirikan pondok di sini. Cuma saja Generasi selanjutnya. cucunya Mbah Sadrang itu termasuk bapak saya dan semua saudara itu mondoknya di sana di Mbah Kaji Ali. Itu di sana ada pondok. Mbah Kaji Ali itu termasuk apa ya? Istrinya itu putunya Mbah Sadrang. Masih terhitung iya, gitu. iya. Kalau tidak salah Kaji Ali itu dari Sambong, dari Berangkal gitu. Saya dengar ceritanya. Semua orang-orang di sini ngajinya ke sana. Saya masih menangi. Pondoknya itu bukan bangunan batu bata, tidak, kayu panggung gitu masih Mas. Panggung. Iya, saya masih menangi itu. Jadi itu istilahnya terhitung sudah generasi cucu cucu beliau yang mulai mungkin ada mondok-mondok tadi ya. Mungkin nanti setelah kembali ke Pelangi jadi ada mendirikan musola atau biasanya begitu. Kemudian setelah mondok di sana, sebagian daripada bapak-bapak itu ada yang ke Tebireng, ada yang ke Joso begitulah. Melanjutkan pendidikannya mondok tidak selesai di situ saja. Ke beberapa pondok yang lain. Iya. Kemudian untuk tokoh-tokoh yang lain yang jenengan ketahui, tokoh-tokoh yang termasuk penyiar siar untuk Islam itu siapa saja? Mungkin ada nama-nama. Yang satu Mbah Kaji Ali yang jelas ya. Untuk selanjutnya ya sudah saya nyebutkan nanti. Saya sebutkan, ada yang ketinggalan nanti juga kan tidak enak. Pokoknya mungkin yang pasti untuk yang Mbah Kaji Ali jelas itu. Sahabat Gerdu Papak Channel, di depan saya ini ada sebuah kotak. Kami ingin tahu Pak Said, kira-kira ini isinya apa? Mungkin bisa ditunjukkan kepada bisa dilihat. Ini surat nikah tahun 40 ini surat nikah tahun 40. Surat nikahnya bapak ini. Surat nikah bapak jenengan ya. Jadi ini dikeluarkan di zaman kolonial Belanda. Jadi kantor dulu ini namanya Serat Pratondo Nikah saking Kabupaten Jombang. Tanggal 12 Juli 1940. Kalau itu apa Pak Said? Saya sendiri tidak bisa masalah kitab-kitab, bisa buka saja. Coba ini isinya ya yang kemarin mantu saya buka ini termasuk ilmu alat sama dengan di situ. Ini kabarnya dibawa langsung dari Kudus tadi ya, karena ditulis ada keterangan. Kira-kira begitulah. Kira-kira ada tulisannya gitu. Jadi diduga kitab ini ditulis sejak di sana ya. Ini sempat ada yang mengajarkan atau mungkin hanya menjadi, saya tidak tahu, ini tinggalan saja. Ditinggal keluarga aja gitu. Iya. Bagian merawat mau. Iya. Merawat saja. Yang ini yang besar ini Mas. Ya Allah. Di sini juga ada nahwunya. Ada nahwunya. Dan ini banyak ini berisi tembang ngocopat. Termasuk ngocopat. Iya, dari kisah Ambio kalau bahasa Jawa. Anbiya. Dan babonnya ini adalah kalau tidak salah Raden Bayoso Dipuro yang kedua. Layang Ambio. Kira-kira begitulah. Insya Allah. Lalu dari babon itu, buku induknya babon istilahnya, itu ditiru ditulis semacam ini. Ini termasuk istilahnya kopiannya. Iya, kopiannya ya. Sekarang namanya kopian. Ini ditulis tangan dan tintanya masih bertahan ini.
usianya sudah Iya, sudah ratusan tahun ini sudah. Ya ini peninggalan-peninggalan yang sebenarnya itu tadi. Oke, terima kasih Pak Said. Mungkin teman-teman bisa melihat sendiri nanti di sini ada kitab peninggalan beliau masih dirawat dengan baik ya. Oke, terima kasih. Saya punya teman Pak Said, memang teman ini itu spesialis mendigitalisasi kalau sekarang itu. Jadi mungkin kalau ketemu seperti ini, bareng seperti ini senang sekali karena dia tugasnya memang keliling kemana-mana mencari kitab-kitab naskah kuno itu. Iya, naskah kuno. Ini saya dan teman-teman ingin tahu, seperti kita ketahui di sekitar Pelandi ini ada beberapa peninggalan yang menarik bagi kami. Bisa diceritakan tentang, katanya dulu pernah ada semacam lapangan terbang. Iya, betul. Terus ini ceritanya. Lapangan terbang itu letaknya SMP 5 sebelah utara kan ada jalan ke timur. Itu notok sawah itu, di situ tempatnya lapangan terbang zaman dulu. Lapangan terbang itu dasarnya ini adalah damen. Damen lalu Batang padi. Iya, batang padi. Di atasnya ini landasannya ini gedek guling. Jadi gedek yang besar-besar itu. Kalau ada pesawat yang mau mendarat, itu sudah siap. Orang-orang, kalau tidak salah orang gogol istilahnya. Jadi tamparnya dilimparkan keluar, membantu supaya tidak terlalu cepat gitu, begitulah. Gandoli, begitu ceritanya. Kemudian orang-orang tidak boleh mendekat ke sana melihatnya di situ, di pojokan kampung, di perbatasan yang sebelah. Ya, istilah dulu namanya di depannya Pak Santi. Pak Santi nanti ada ceritanya lagi. Iya. Di situ bayar berapa gitu, ada ditiketkan lah. Iya. Ada. Lalu data tiketnya. Iya. Melihat dari jauh saja. Yaitu bersamaan dengan lapangan terbang di Sukotirtongoro. Cuma mana yang lebih dulu saya tidak tahu. Itu saja yang disebut dengan lapangan terbang. Jadi kira-kira itu kalau ukuran dulu itu mungkin panjang lebarnya itu sawah yang sekarang atau bagaimana? Ya, saya luasannya itu. Ya tidak tahu lebarnya berapa saat ini. Hanya tahu lokasinya aja. Iya, lokasinya saja. Gitu ya. Bukan kapal terbang, motor mulu. Iya, motor mulu. Oke, kalau itu untuk kisah tentang lapangan terbang yang ada di Pelandi. Iya. Kemudian ada lagi satu ini, apakah benar di Pelandi ada benteng? Oh ya ada. Oke, terus pun diceritanya. Cuma bekas-bekas saja, tidak Mas. Untuk lokasinya? Ya masih ada. Dulu ada orang tani biasa nyebutnya gumuk. Gumuk itu semacam gundukan? Iya, gundukan tanah itu. Tempatnya di sini, di depannya TV salon itu. Ya. Lalu sebelah musola itu, sebagian musola itu yang terakhir dibongkar tuh. Ada bangunan ya seperti apa ya? Bangunan lebar, tengah-tengah seperti ada lubangnya gini. Ada ya, mungkin pintu atau jendela gitu ya. Besar. Lalu di sebelah sana pabrik tahu itu, sebelah baratnya pabrik tahu itu ada kira-kira sasaran tembaknya kira-kira. Saya masih ingat ada pondasinya. Itu kira-kira jenengan menangi tahun berapa itu? Saya enggak menangi, saya hanya bekasnya saja. Enggak lagi, maksudnya pas jenengan menyaksikan bekasnya itu tahun berapa kira-kira? Masih ada itu? Kira-kira berapa tahun yang lalu? Ya tahun 60 masih ada. 60-an masih ada itu. Habisnya kan dengan batu merah itu. Setelah ada orang batu merah. Iya, orang enggak takut demit. Oke, padahal dulu istilahnya warga takut masyarakat Pelandi pokoknya di situ sudah kawasan yang angker. Ternyata yang itu tadi yang ada pintunya ini pernah saya lihat tuh bekas tembakan banyak Mas. Cuwil-cuwil begitu, bekas peluru. Jadi kira-kira saya bayangkan di sini tempatnya
tentaranya kalau latihan begininya itu, iya, diluruskan sama ini seperti itu. Sasaran sebelah sana itu tadi, kira-kira begitulah. Itu Belanda ya. Itu. Oke. Kemudian ini satu lagi ada kisah khusus yang jenengan ketahui tentang waduk di Parimono. Parimono itu. Waduk itu bukan barang yang lama, Mas. Waduk itu sudah zaman akhir-akhir ini sudah. Jadi karena Jombang itu banyak tanaman tebu, pabriknya tebu, tidak salah zaman itu 13 pabrik tebu, Mas. 13. Ambil saja sini Belimbing itu ada, lalu Cukir ada, Ceweng ada, sampai Jombang Baru juga ada, ke timur Peterongan ada, Perak Sembung ada. Jombang karena dialiri oleh Sungai Brantas. Sedangkan Sungai Brantas ini mata airnya dari anak Gunung Kelut, mengandung zat belirang tuh. Menurut penyelidikan para ahli itu baik untuk tanaman tebu, makanya banyak pabrik ditambahin oleh Belanda. Nah, untuk tandon air, waduk itu tandon air untuk tanaman tebu, Mas. Itu satu bau di Parimono itu. Luasannya. Luas bau. Jadi waduknya itu boto 400, satu boto itu 14 meter persegi. Andilnya ini boto 100, Mas. Tanggulnya. Iya. Jadi dari dam Gerdu Papa itu air masuk ya tandon di situ untuk dibutuhkan tanaman tebu di Kaliwungu, di Pelani sebelah sana, di Jelak sana, kan banyak sekali tanaman tebu waktu itu. Itu jadi waduk. Untuk penampungan air di situ, ya. Untuk cadangan air kalau mengairi sawah yang banyak. Semani juga ada waduk yang saya tahu itu, banyak tandon air itu. Kemudian khusus ini Pak Said, untuk kesenian Gambus Misri ini. Iya. Nah, sepengetahuan jenengan bagaimana? Bisa diceritakan kira-kira. Kebetulan saya tidak berkecimpung di situ. Tidak terlalu nggih. Tapi saya sempat dengar. Ya, saya dengar. Ya, karena cerita panggung toh. Cerita panggung itu mesti diolah. Jadi bukan sejarah lagi, bukan tarikh lagi. Jadi roman sejarah kan begitu namanya. Jadi ada cerita terkenal tuh apa? Sahabat Bilal gitu. Bukan Bilal Birofat, tidak sahabat Bilal. Pokoknya disebut Umar bin Khattab. Tapi jenengan masih menangi kira-kira di usia berapa dulu? Masih banyak pentas-pentas untuk Gambus Misrinya? Oh, saya ya sudah cukup dewasa. Dulu mentasnya kira-kira di mana, masih ingat? Untuk tempat pementasannya mungkin? Lu kan tanggapan keliling ya? Iya, keliling, Mas. Keliling. Ada grup khusus yang Gambus Misri yang dari Pelandi? Ada, yang ada terakhir juga, ini yang terkenal zaman itu kan Mar Bersemi itu, yang di koordinir sama Kodim itu. Wah, itu sudah terkenal. Iya, Jamal Gorkal sudah lah, enak kan. Terima kasih sementara begitu. Kembali. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya bagi kami, sehingga kami bisa mengetahui sosok Mbah Sadrani dan kiprah beliau mulai dari Babat Alas di Pelandi ini sampai Luria beliau sampai sekarang kondisinya seperti ini. Sekali lagi terima kasih. Kembali. Itu juga saya barangkali keterangan saya ini ada tidak tepatnya. Nanti insya Allah kami cari data dengan yang lain. Kalau memang dari, karena jenengan ini kan istilahnya karena bagian juga Luria, kalau kami dari teman-teman mencari data-data dari catatan mungkin dari Belanda juga, yang kami temukan itu di Pelandi ini tercatat sesuai datanya itu sekitar tahun 1859, karena di catatan itu dibuat menyebutkan 40 tahun sebelum tahun 1889, jadi sekitar 1850-an lah, itu tercatat mulai di situ keterangannya Pelandi itu sudah mulai ada. Saya pernah menghitung dari usia almarhum Pak Desanya itu lahir tahun 1. Pak Desa itu putranya Mbah yang kelima, saya urut ke atas, saya temukan sekitar 1860. Oh, ngiler.
Insya Allah. Ini tidak saya buat-buat Mas. Nggih. Saya jujur insya Allah. Mudah-mudahan gitu. Berarti pas itu dengan perhitungan yang didatanya. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi. Kembali. Demikian pembicaraan kami dengan Pak Saifuddin. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Amin. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.